Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudara mahasiswa semua. Gimana pagi hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada yang berhalangan. Misalnya ada yang berhalangan supaya segera mendapatkan penyelesaian. Amin. Saudara-saudara, kita pada tatap muka kedua ini mulai menginjak pada materi ya, mulai masuk pada materi pengetahuan wayang. Saya kira Anda sudah membaca buku ajar yang sudah kami bagikan, baik melalui fisik maupun melalui soft copy. Anda bisa membaca, tapi sebaiknya memang kalau yang mendapat soft copy itu di print out ya, sehingga bacanya lebih mudah dan lebih cermat gitu ya. Oke saudara-saudara, untuk tatap muka kedua ini saya dan Pak Andi akan memandu Anda dan sebagai warming up untuk berdiskusi. Saya akan berikan pengantar mengenai pengertian wayang ya. Nanti pengertian wayang terutama wayang kulit. Wayang kulit dalam hal ini wayang kulit Purwo ya. Jadi jangan sampai Anda nanti istilahnya salah pengertian bahwa kalau kita bicara wayang ya, yang kita bahas ini adalah wayang yang ada di Indonesia, terutama wayang Purwo. Jadi kalau bicara wayang ini baik dari boneka maupun pertunjukannya ya. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat ya, di Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Maka UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 yang menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Dalam bahasa internasionalnya disebut masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Jadi intangible itu yang tak benda ya. Jadi yang dinilai itu wayang itu bukan bendanya, bukan bonekanya, tapi adalah nilainya yang ada. Nah, di sini pertama-tama saya akan mengenalkan tentang wayang kulit Purwo gaya Surakarta. Mengapa gaya Surakarta? Ya, karena selama ini yang banyak dikenal baik di dunia nasional maupun internasional itu adalah wayang kulit gaya Surakarta. Kita lihat dulu dari bentuk boneka, itu sangat berbeda dengan yang lain. Loh, kenapa berbeda pada masa wayang kulit? Ya, karena wayang kulit gaya Surakarta ini merupakan salah satu budaya wayang yang sudah mengalami perkembangan cukup pesat dan cukup jauh ya, jauh dari embrionya gitu. Karena wayang-wayang yang ada di Indonesia ini kebanyakan banyak persamaan. Kalau Anda melihat wayang kulit yang ada di mulai Jawa Barat, Betawi sampai Cirebon sampai Jawa Timur. Jawa Timur itu di Pantura, Lamongan ya sampai Gresik, Surabaya, pokoknya di gerbang Kertasusila ya.
sampai Malang itu hampir sama, ada benang merah, ada benang merahnya. Namun demikian ketika ke Solo ini sudah sangat-sangat berbeda. Nah, di mana perbedaannya? Coba Anda lihat di belakang saya ini ada wayang, ya, ada tokoh Werkudara. Ada 4 Werkudara di situ, ya. Yang di sebelah kiri saya ini Werkudara gaya Surakarta, dan di sebelah kanan saya ini Werkudara gaya Yogyakarta dan gaya Jawa Timur. Ini coba Anda cermati, ya. Ini gaya Surakarta ada yang mukanya hitam, badannya gembleng, ya. Istilahnya gembleng itu kuning mas. Tapi yang belakang itu, ya, di belakangnya itu badannya hitam semua, ya. Mukanya hitam, badannya hitam. Ini gaya Surakarta. Loh, kok sama-sama gaya Surakarta kok berbeda, Pak? Nah, ini dalam satu set wayang gaya Surakarta itu yang namanya satu tokoh, terutama tokoh-tokoh yang pokok-pokok seperti Werkudara ini, ya, memiliki banyak ragam yang disebut wondo, mempunyai banyak wondo. Jadi wondo itu adalah hal ehwal yang berhubungan dengan postur wayang, dengan postur tubuh wayang. Nah, di sini ada Werkudara, wondo Jagur, dan ada wondo lintang. Jagur itu yang pink, yang lintang itu yang hitam. Sama sebenarnya, sama Werkudara, tapi posturnya ada perbedaan. Karakternya sama, itu sama-sama Bima atau Werkudara. Nah, yang sebelah kanan saya ini Werkudara gaya Yogyakarta. Lu kok nggak hitam, gembleng. Gaya Yogyakarta itu ada yang mukanya hitam, ada yang gembleng semua, kan? Ya, ada yang mukanya hitam, ada yang gembleng semua. Juga ada Werkudara yang hitam semua, juga ada. Tapi ya, di Yogyakarta itu tidak ada wayang yang menggunakan istilahnya brengos model bludren, ya, seperti ini, ya. Nah, ini sama-sama tokoh Bumo Setijo, ya. Kalau di Jogja lebih akrab dengan sebutan Setijo. Ini Setijo Solo, ini Setijo Jogja. Saklebatan ini ya hampir sama kostumnya, ya. Tapi kalau Anda cermati berbeda. Ini mukanya gembleng, badannya ya gembleng. Nah, di sini ini mukanya hitam, badannya gembleng. Ini Solo. Nah, di Solo itu wayang yang muka hitam mesti pakai brengos bludren, ya, di bludri ini, ya. Jadi bludren itu ini brengosnya ini. Tapi gaya Jogja itu tidak ada brengos bludren. Brengosnya ya mesti pakai brengos corean begini. Ini sama di Jawa Timur juga begitu. Coba lihat Werkudara ini, ya. Werkudara itu mukanya jambon, brengosnya ya corean. Jadi nggak ada brengos bludren. Ya. Jadi kalau di Solo ini seperti ini. Kenapa kok jadi berbeda? Nah, ini adalah yang namanya perkembangan budaya. Inilah perkembangan budaya, budaya Jogja, budaya Surakarta, dan budaya pesisiran, termasuk gaya Lamongan, Surabaya, Gresik, dan sebagainya. Ini termasuk budaya pesisiran. Gaya Surakarta itu sudah mengalami modifikasi yang jauh daripada Jogja dan yang lain-lain. Makanya kalau Anda melihat wayang ini, dari wayang gaya
Yogyakarta dan wayang gaya-gaya yang lain itu dibanding dengan gaya Surakarta sangat-sangat berbeda. Ya, ini. Apalagi ya, Anda kalau melihat Soto Kurawa misalnya, ya. Kurawa satu tokoh Dursasana misalnya. Dursasana itu, Mbak ambilkan Dursasana itu di Solo seperti ini. Di Solo seperti ini, tapi di Jogja seperti ini. Sangat berbeda. Nah, Kurawa itu hampir semua di Jogja itu semua pakai ketu begini ya, seragam pakai ketu semua. Kalau di Solo kan pakai topong begini. Topong ini Solo, nah ini ketu Jogja. Begitu juga tokoh Kartowarmo, Citraksi. Tolong yang belakang diambilkan. Kartowarmo di Solo seperti ini. Ini Kartowarmo, mirip kostumnya seperti Duryudono kalau di Solo. Kemudian Citraksi seperti ini Solo. Citraksi beda, kostumnya beda. Tapi ketika di Jogja, nah Kartowarmo seperti ini. Kartowarmo seperti ini. Ya pakai probo tapi mukanya enggak. Citraksi seperti ini. Nah, inilah kalau Anda mencermati ya, begitu sangat berbeda ya wayang-wayang yang ada di pesisir dan di Solo. Jadi Anda kalau ke Jawa Timur, ya, Kartowarmonya ya seperti ini, aslinya begitu. Citraksi seperti ini, bahkan lebih kecil-kecil. Ya. Dan kebanyakan wayang Jawa Timuran nggak pakai sembulian begini, tapi pakai rapean. Ya, ini. Jadi itu sekilas kalau Anda mau membedakan wayang gaya Surakarta dan wayang Yogyakarta dan wayang di gaya-gaya yang lain. Jadi kalau kesimpulannya bahwa wayang gaya Surakarta ini adalah sebenarnya memiliki embrio yang sama, tapi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga perubahan posturnya itu sudah sangat jauh dan berbeda dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Sedangkan Yogyakarta itu masih ada benang merah dengan wayang yang ada di pesisiran seperti Banyumas, Lamongan, Jawa Timur dan sebagainya. Oke, itu saudara-saudara, semoga ini akan menambah pengetahuan Anda, dan silakan nanti untuk bahan diskusi Anda bisa mempersiapkan berbagai pertanyaan yang hubungannya dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.